Konsep-konsep dasar Node.js. Bekerja dengan Node.js. Dalam Node.js terdapat banyak modul dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang biasa disebut Node.js API atau Application Programming Interface atau pustaka standardized. Pada modul ini kita akan hanya menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami saat kita bekerja di lingkungan Node.js. Pada bab ini kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan menggunakan modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok yang pertama, konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah ke lebih jauh ke pembahasan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas sekilas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js agar Anda dapat memahami cara kerja dari cara aplikasi yang disebut menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu pemrograman event-driven. Menggunakan Node.js, yang pertama yaitu pemrograman event-driven. Dalam proses eksekusi kode Node.js menggunakan mekanisme event-driven. Dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilakukan seketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme event-driven pada umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau dokumen object model di lingkungan web browser. Sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item dalam tombol box diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event handler. Kode yang digunakan untuk menangani event tersebut pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan event loop dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam atau idle sampai mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai the event handler. Perhatikan contoh kode di layar. Yang berikut ini kita akan mempelajari kelas event emitter. Node.js memfasilitas mekanisme event driver melalui kelas event ender yang berada di dalam modul event. Sementara kelas Node.js merupakan turunan di kelas event. Semua objek kelas event emitter, semua objek dari kelas event emitter dan kelas-kelas turunannya dapat memicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, vsReadStream akan memicu event objek ketika file dibuka untuk membaca datangnya Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan objek tertentu pada objek yang dibuat. Syaratnya, objek tersebut perlu dibuat menggunakan kelas event ender atau kelas turunan dari event vendor. Perhatikan contoh program berikut ini.
Pendefinisian event dalam objek dan dari kelas event enable dilakukan penggunaan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event emergent dan merupakan alias dari fungsi addListener. Dengan demikian, penggunaan metode on di atas dapat diganti menggunakan kode berikut ini. Untuk memicu terjadinya event tertentu, kita perlu menggunakan atau perlu memanggil metode emit dengan nama event sebagai nilai parameternya. Sebagai contoh, untuk memicu terjadinya event mulai, kita perlu menulis kode berikut ini: obj.emit dalam kurung mulai. Jika Anda lebih memilih untuk membuat kelas baru turunan dari kelas event emerger, yang berikut blocking I/O dan non-blocking I/O. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output di dalam Node.js, yaitu blocking input/output dan non-blocking input/output. Dalam metode I/O, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau sinkronus. Sedangkan dalam metode non-blocking I/O, eksekusinya dilakukan tidak sesuai turunan atau asinkronus. Untuk mengetahui perbedaan antara dua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan metode blocking I/O berikut ini.
Kali ini perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan selama 2 detik menggunakan fungsi system out sambil menunggu waktu tanda selesai. Node.js akan mencoba untuk menjalankan perintah-perintah lain yang dapat dieksekusi lebih dahulu. Dengan demikian, fungsi system out merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode non-blocking I/O. Sebagian besar pustaka standar yang berkaitan dengan I/O di dalam Node.js disediakan dalam 2 versi, yaitu versi untuk blocking I/O dan versi untuk non-blocking I/O. Fungsi-fungsi yang menggunakan metode blocking I/O pada umumnya ditandai dengan akhiran syn yang berarti sinkronus. Sebagai contoh, untuk membaca isi file, kita dapat menggunakan metode blocking I/O dengan memanggil fungsi asReadFileSyn. Perhatikan contoh berikut ini.
Jika ingin menggunakan metode non-blocking I/O, maka kita dapat memanggil metode SOS read file. Perhatikan contoh berikut. Berikutnya kita akan mempelajari fungsi callback dalam Node.js. Event header hanya diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikan kode berikut.
Pada kode di layar, fungsi allRequest dijadikan sebagai fungsi callback pada saat memanggil method on dari objek server. Sebagian besar fungsi callback yang digunakan di dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau anonymous function. Dengan demikian, kode di layar ini dapat ditulis sebagai berikut.